أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna manfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meresensi satu kitab yang cukup unik yang membahas tentang masalah rokok dan juga masalah kopi. Masalah rokok dan juga masalah kopi. Kitab ini judulnya adalah Syarhu Manzumati Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwati wad Dukhan. Baik. Hal pertama yang kita harus tahu adalah tentang judul kitab ini dan juga penulisnya. Baik. Judul kitab ini adalah Syarah Manzumati Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwati wad Dukhan. Syarah manzumah nazaman Irsyadul Ikhwan, petunjuk pada saudara-saudara, fi bayan, dalam penjelasan, ahkami, hukum-hukum, syurbil qahwati, meminum kopi, wad dukhani, dan mengkonsumsi rokok. Tulisan ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah, ya, ini ditulis di sini di di nuskhah di kitab yang saya punya ini, ya. Kitab yang saya punya. Di ini terus Syekh Al-Allamah min fuhuli ulama'illahi salihin, Ihsan ibn Muhammad Dahlan Al-Jamfisi Al-Kadiri. Ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jamfisi Al-Kadiri. Tentang asal muasal dari kitab ini. Ya, asal muasal dari kitab ini. Asalnya kitab, ya, asal dari kitab ini sebenarnya adalah sebuah risalah. Ya, sebuah risalah, ya, yang ditulis, ya, ditulis oleh ya, di sini disebutkan ditulis oleh Syekh Ahmad Dahlan, ya, Syekh Ahmad Dahlan, ya, bin Abdullah, ya, Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah As-Samarani. Jadi Kiai Ahmad Dahlan bin Abdullah Semarang ini, beliau punya tulisan, punya kitab risalah yang judulnya adalah Tadhkiratul Ikhwan fi Bayanil Qahwati wad Dukhan. Ya. Kemudian risalah ini dibaca oleh penulis kitab ini, yaitu Kiai Ihsan Jampes. Ya, Mbah Ihsan Jampes ini kemudian melihat kitab ini bagus, maka beliau pun menulis nazaman dari kitab tersebut. Ya, menulis nazaman dari kitab tersebut. Nah, nazamannya itu diberi judul Irsyadul Ikhwan. Ya, Irsyadul Ikhwan. Ya. Kemudian setelah menulis nazaman, Mbah Ihsan Jampes ini mensyarah, ya, menjelaskan isi dari nazam yang beliau tulis sendiri ini. Ya. Dan itu disebutkan oleh Mbah Ihsan Jampes dalam nazamnya. Beliau mengatakan, wa ba'du fa'lam annani qara'tu risalatan altafu ma ra'aitu. Ya. Dan setelah itu, sungguhnya, ya, ketahuilah bahwasanya aku telah membaca sebuah risalah yang lembut yang pernah aku baca. Wasmuha Tadhkiratul Ikhwani fi Bayanil Qahwati wad Dukhani.
Dan nama risalah kitab tersebut adalah Tadhkiratul Ikhwan fi Bayanil Qahwati wa Dukhan. Allafaha waladu Abdullahi wa rahmata wa ridwana alaihi. Ditulis oleh putranya Abdullah. Dan semoga rahmat juga keridhaan menyertai atas beliau. Huwal alimul allamatu Dahlan dzu fitnatin baladuhu Samaron. Dia adalah seorang alim yang alamah, ya, namanya Dahlan, Muhammad Dahlan, yang memiliki kecerdikan dan negerinya adalah Semarang. Ya. Fakhtartu an azamtuha litashula hifdhan ala muridiha wa dakhala. Ya, dan maka saya pun mencoba untuk membuat nazamnya supaya bisa dihafal bagi orang yang ingin mengetahui isinya. Ya. Jadi Mbah Ihsan Jampes ini membuat nazam dari kitab Tadhkiratul Ikhwan tadi, kemudian beliau pun mensyarah nazamannya sendiri, ya, dalam kitab ini, itu Syarhu Mazlumati Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwati wa Dukhan. Taib. Dan kitab ini, ya, kemudian kita akan memasuki, tentang penulis kitab. Penulis kitab ini adalah, di sini tertulis penulis kitab adalah Syekh Ihsan Ibnu Muhammad Dahlan Al-Jambisi Al-Qadiri. Ya, sering lebih dikenal dengan Mbah Ihsan Jampes. Jampes Kediri. Ya, Mbah Ihsan Jampes Kediri, ya, salah seorang alim, ya, di zaman beliau. Dan wallahu alam kebenarannya, tapi saya pernah mendengar bahwasanya Mbah Maimun Zubair itu pernah bertemu Mbah Ihsan Jampes ini, ya. Ketika Mbah Mun ingin sowan ke sana sama abahnya, yaitu Mbah Zubair, kemudian dibawa ke Mbah Ihsan Jampes ini, ya. Dibawa ke Mbah Ihsan Jampes. Jadi Mbah Mun ini sempat bertemu dengan Mbah Ihsan Jampes, dan beliau, ya, asalnya adalah dari Kediri. Ya, asalnya adalah dari Kediri. Baik. Kediri, Jawa Timur. Nah, isi dari kitab ini apa? Sekarang kita masuk dalam isi dari kitab ini. Sebagaimana judul dari kitab tersebut, bahwasanya kitab ini membahas tentang hukum masalah kopi dan juga masalah kopi dan juga rokok. Ya, kopi dan juga rokok. Ya, jadi cukup unik. Ya. Dan ada beberapa bab, ya. Di sini, ya, bab pertama misalkan, ya, kita bacakan babnya saja. Al-babul awal fi bayani ma fi al-qahwati wa dukhan. Bab penjelasan, ya, tentang kopi dan juga rokok, ya. Tentang kopi dan juga rokok. Di situ beliau membahas tentang masalah kopi, kemudian masalah asal usulnya dari mana, ya, asal usulnya, ya, dari mana dia berasal, kemudian bagaimana menyebarnya ke negeri kaum muslimin, banyak sekali, ya. Dan juga rokok juga beliau membahasnya juga, nama-nama rokok, ya, nama-nama rokok, ya, banyak namanya, ya, di antaranya tanbak, kemudian dan nama-nama yang lainnya yang beliau sebutkan di sini, ya. Dan juga disebutkan juga di sini ada beberapa faedah dari kopi, gitu, ya. Beberapa faedah dari kopi, ya. Dan juga disebutkan di sini tentang teh sedikit disebutkan masalah teh. Nah, kemudian di bab kedua beliau membahas al-babu tsani fi bayani man harramad dukhana wa ma yudhkar ma'ahu. Bab tentang orang yang mengharamkan ad-dukhan, yang mengharamkan dukhan, ya. Jadi khulasatul kalam dalam bab yang pertama tadi itu ta'rif, ya, pengenalan tentang kopi dan juga rokok. Dan beliau membahas di situ juga tentang khilaf hukum masalah kopi di zaman dahulu, ya. Sempat ada yang mengharamkan kopi, ya, dengan alasan bahwasanya kopi ini bisa menimbulkan doror, bisa menimbulkan mudarat kepada orang yang meminumnya, beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh kopi tersebut. Dan pendapat yang kedua beliau sampaikan juga adalah yang menghalalkan, boleh, ya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah
adalah halal. Hukum asalnya makanan adalah halal. Dan adapun penyakit yang ditimbulkan, ya, itu bukan memang kopi sendiri itu yang menimbulkan penyakit, bukan. Tapi karena memang orang tersebut sudah menyimpan hal-hal, ya, yang apabila dipancing oleh kopi itu penyakitnya akan tumbuh seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan seperti taruhlah orang ya sudah punya asam urat, kemudian dia makan bayam, ya, kemudian dia makan bayam, maka bayam tadi itu menstimulasi asam uratnya untuk keluar, untuk muncul. Ya, jadi kopi itu secara zatnya dia halal. Ya, dan itu yang beliau rojihkan. Dan itu yang dirojihkan oleh banyak para ulama. Kemudian bab yang kedua adalah tentang penjelasan rokok. Penjelasan bab kedua yaitu penjelasan para ulama yang mengharamkan rokok, ya. Para ulama yang mengharamkan rokok. Banyak di antara para ulama yang mengharamkan rokok, ya. Yang mengharamkan rokok secara mutlak di antaranya adalah Al-Qalyubi, ya. Kemudian Al-Laqani, Al-Bujairimi, ya. Dan beberapa ulama di antaranya, ya, yang sudah kita sebutkan, ya, mereka mengharamkan rokok, ya. Dan yang mengharamkan para ulama Syafi'iyah, ya. Para ulama Syafi'iyah banyak yang mengharamkan rokok. Ya, di situ beliau sebutkan siapa saja yang mengharamkan rokok, kemudian alasannya apa, ya. Ya, alasannya ya tentu yang sering kita dengar bahwanya rokok ini memberikan mudarat, ya. Rokok ini termasuk suatu hal yang sia-sia dan lain sebagainya, ya. Dan dalil yang kuat adalah la dharara wa la dirar, hadis. Kemudian juga la taqtulu anfusakum, ya, wala tulqu la tulqu bi aidikum ila tahlukah, ya. Jangan lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, ini rokok masuk dalam hal tersebut. Nah, dan juga beberapa alasan yang lainnya, ya. Di antaranya yang alasan mereka adalah kaunuhu mudhirran lisihah. Ya, rokok haram karena memberikan mudarat terhadap kesehatan. Kemudian memiliki bau yang tidak sedap, ya. Kemudian termasuk membuang-buang harta dalam hal yang tidak penting, ya. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, al-babus tsalits fi man sarraha bi halid dukhan wa raddi ala man harramahu. Bab ketiga itu penjelasan tentang para ulama yang secara tegas menjelaskan rokok itu halal, boleh, ya. Rokok itu halal dan boleh, ya. Di antaranya yang berpendapat demikian adalah Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, ya. Kemudian Asy-Syubra Milisi, ya. Asy-Syubra Milisi, ya, di antara beliau ulama Syafi'iyah yang masyhur. Kemudian Al-Birmawi, kemudian Syekh Ali Al-Ajhuri. Ya, ini beberapa ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu yang menghalalkan rokok secara mutlak, ya. Rokok halal, ya, rokok halal boleh dikonsumsi, ya. Adapun ilah-ilah yang disampaikan tadi itu adalah hampir mirip dengan kopi. Jadi ilahnya itu, ya, alasannya itu bukan alasan dari zat rokok itu sendiri, tapi adalah ada faktor eksternal yang membuat rokok itu menjadi buruk bagi kesehatan orang tersebut. Itu pandangan mereka, ya. Itu pandangan orang-orang yang para ulama yang menghalalkan rokok, ya, menghalalkan rokok, ya. Jadi bukan karena rokoknya yang berbahaya, tapi ada faktor eksternal yang membuat rokok itu berbahaya, ya. Jadi asal hukum rokok sendiri tadinya itu halal. Nah, kemudian apa yang dipilih? Pendapat apa yang dipilih? Oleh penulis sendiri sampai wallahu sepertinya beliau lebih condong kepada masalah kemakruhan. Masalah rokok itu makruh. Rokok itu makruh, ya. Dan ini disampaikan di akhir dari bab ketiga. Ya, di akhir dari bab ketiga. Bahwasanya rokok ini makruh dan ini adalah apa yang dikuatkan oleh atau pilihan dari Syekh di sini disebutkan, ya, di situ adalah pilihan dari sebentar, ya, itu adalah dipilih oleh penulis Syekh Hasan Jambas yang
beliau mengikuti pendapat dari Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri yang punya tulisan Hasyiah Bajuri yang masyhur ya mensyarah Fathul Qorib, ya menghasyiah Fathul Qorib ya. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan bahwasanya lebih dekat hukum rokok ini bukan haram dan juga bukan halal tapi makruh. Ya, tapi makruh. Dan kaidah yang bagus juga yang menjadi penguat dari pendapat yang makruh ini. Beliau mengatakan ada kalimat atau kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Hitami dalam kitab beliau Tuhfah Syarah Minhaj. Beliau mengatakan annal khilafal qawi fil hurmati yufidul karahata. Bahwasanya suatu yang diperselisihkan masalah haram tidaknya dan khilaf itu kuat, sama-sama kuat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ketika perselisihan itu kuat terjadi, sama-sama punya dalil yang kuat, maka beliau mengatakan fil hurma yufidul karaha. Hal semacam ini memberikan faedah pemakruhan untuk mengambil pendapat yang pertengahan. Ya. Dan yang terakhir beliau tutup kitab ini ya risalah beliau dengan tambahan-tambahan ya al-babur rabi' fima yata'allaqu bidukhan minal masail fiqhiyah. Beliau menyampaikan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan hukum rokok ya. Banyak diantaranya ya, beliau menyampaikan tentang ma'usyisah ya. Air rokok shisha ya. Shisha ya rokok ma'ruf di tanah Arab yang pakai air itu. Nah, beliau mengatakan ma'usyisah tohurun. Air sisa ini tohur, bisa dibuat bersuci ya, bisa dibuat bersuci, itu yang beliau katakan. Kemudian masalah yang kedua juga adamu wad'id dukhan fi mihfadhatil kitab. Hendaknya seorang tidak meletakkan rokok di tempat penyimpanan khusus ya, kitab atau Al-Qur'an ya, seperti rak buku, kemudian tempat khusus untuk Al-Qur'an ya, hendaknya tidak diletakkan di tempat ini. Ya. Kemudian yukrahu syurbud dukhan fi majlisil ilm. Beliau mengatakan, pendapat Mbah Ihsan Jampes ini dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan dimakruhkan, ya, dibenci, ya, menyedot rokok ketika dalam majelis ilmu, ketika pas ngaji kemudian nyedot rokok, dimakruhkan. Kemudian yang keempat, syurbud dukhan yuftiru shaum. Ya. Mengkonsumsi rokok itu bisa membatalkan puasa. Ya, mengkonsumsi rokok itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian juga beberapa adab ya tentang rokok yang bisa nanti dibaca sendiri dalam kitab ini ya. Insya Allah nanti kita akan cantumkan link untuk download kitabnya di bawah dari video kita di YouTube. Demikian Allah taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.